Film diawali dengan sepasang suami istri yang bernama Taejo dan Xiaoyeon. Xiaoyeon kita panggil saja sebutan Lily. Kehidupan mereka sangat harmonis. Mereka pindah dari kota ke desa yang cukup tenang. Jo bekerja sebagai pengurus kebunnya sendiri, sedangkan Lily sebagai pengurus rumah tangga. Di saat Jo berkebun, temannya datang yang bernama Jae Rim. Jae adalah seorang tukang pembuatan meja dan kursi dari kayu. Jae mengatakan kepada Jo bahwa tanah tempat perkebunannya tidak cukup baik untuk dijadikan perkebunan, dikarenakan sudah bertahun-tahun Jae melihat perkebunannya tidak berkembang. Jae menyarankan bahwa Jo lebih baik bekerja sebagai editor di perusahaan yang besar di kota Seoul, dikarenakan Jo memiliki skill editor yang cukup baik. Ketika Jae hendak pulang, Jae mengatakan bahwa istri Jo yaitu Lily ingin belajar melakukan pertukangan dengan Jae. Jo yang mendengar itu membuat dia tarik napas yang panjang. Singkat cerita, di mana Jo baru pulang dari kebun, dia pun menanyakan kepada Lily mengenai pertukangan itu dan menanyakan di mana mereka bertemu dengan Jae. Lily menjawab bahwa mereka bertemu di pasar dan membicarakan tentang pertukangan. Jo mengatakan bahwa dia tidak suka dengan Jae, dikarenakan Jae selalu menyebut nama Lily saat berjumpa dengannya. Lily meyakinkan kepada Jo bahwa dia ingin belajar pertukangan dikarenakan dia suka dengan kerajinan dari kayu, dan dia mengatakan bahwa dia tidak bermaksud untuk hal aneh kepada Jae. Di malam harinya, Lily juga mengatakan bahwa dia ingin menyewakan kamar kosong yang ada di lantai 2. Jo tidak setuju dengan hal itu dikarenakan dia tidak ingin hidup dengan orang asing. Dikarenakan situasi ekonomi mereka saat ini memburuk, Lily mengatakan jika kamar itu disewakan, maka situasi ekonomi mereka bisa lebih baik. Jo yang merasa bimbang akhirnya dia setuju dengan perkataan Lily. Keesokan paginya, di mana Lily yang membersihkan seluruh ruangan rumahnya, dan setelah itu Lily memfoto ruangannya yang bersih dan nyaman. Dia pun memposting ke media sosial dengan caption bahwa dia menyewa satu kamar. Beberapa hari kemudian, Lily mendapat telepon dari seseorang yang ingin menyewa kamar itu. Lily menyuruh Jo untuk menjemput anak kos itu di halte. Ketika Jo pergi menuju halte, Jo melihat seorang wanita yang dia kenal di masa lalunya. Jo yang berhenti di pinggir jalan, dia mengingat tentang wanita itu. Ternyata wanita itu adalah selingkuhan Jo di saat mereka tinggal di kota. Alasan Jo pindah ke desa untuk menjauhi dan melupakan wanita itu. Jo merasa kesal melihat hal itu dan dia melanjut perjalanannya menuju kota untuk menenangkan dirinya. Ketika Jo pulang, dia disambut istrinya di depan pintu. Istrinya merasa kesal dikarenakan dia lama pulang dan tidak menjemput orang yang akan menyewa kamar kosan mereka. Beberapa menit kemudian, orang itu datang menyapa Jo. Jo kaget, ternyata anak kosnya itu adalah wanita yang dia lihat di halte tadi. Wanita itu bernama Wei. Setelah itu, mereka mengobrol tentang pekerjaan Wei. Wei adalah seorang novelis yang menulis tentang pengalamannya. Lily tidak merasa curiga bahwa mereka sudah saling kenal. Di malam harinya, di mana istri Jo yang sudah tertidur nyenyak akibat minum obat tidur, dikarenakan istri Jo terkena penyakit insomnia. Bagi teman-teman yang tidak tahu insomnia, Mimin jelasin sedikit. Insomnia adalah gangguan tidur yang menyebabkan penderitaan sulit tidur atau tidak cukup tidur, meskipun terdapat cukup waktu untuk melakukannya. Intinya, sulit untuk tidur. Lanjut, Jo ingin tahu kenapa Wei ingin tinggal di rumah ini. Jo mengatakan bahwa Wei harus pergi dari rumah mereka besok pagi, dikarenakan dia merasa terganggu kedatangan Wei. Wei menjawab dengan romantisnya bahwa dia ingin minum anggur bersama Jo. Tanpa banyak kata-kata, Wei langsung membuka gudang lilin milik Jo. Akhirnya, Jo tidak tahan dengan itu semua. Dia langsung membawa Wei ke ranjang. Akhirnya mereka mengadakan aksi yang mendalam. Di pagi harinya, di mana Lily yang cantik ini merasa bahagia. Dia memasak untuk makan malam bersama suaminya dan anak kosnya. Tibalah malam hari, mereka makan bersama di depan rumah. Wei memuji masakan Lily yang begitu enak. Wei mengatakan kepada Jo bahwa dia beruntung memiliki istri yang pandai masak sambil menggoda Jo dengan kakinya. Ketika Jo merasa kaki Wei yang mengenainya, dia langsung kaget. Agar istrinya tidak curiga, dia beralasan untuk mengambil jus prem di dapur. Istrinya dengan senang hati menawarkan dirinya untuk mengambil jus itu. Akhirnya tibalah mereka berdua.
Jo mengatakan bahwa dia tidak suka dengan hal seperti ini dan dia ingin Wei pergi secepatnya. Wei menjawab dia tidak mau pergi meninggalkan pria yang sangat dia cintai dan mengancam Jo jika Jo mengusir dia, maka Wei memberitahu hubungan mereka berdua selama ini kepada Lily. Ketika istrinya datang, istrinya meminta izin bahwa dia besok pergi ke tempat Jai untuk belajar pertukangan dan menjelaskan bahwa dia belajar tukang setiap hari Rabu. Keesokan harinya, Lily belajar tentang pertukangan yang diajari oleh Jai. Jai mengajarinya dengan baik. Di sisi lain, Wei yang sendirian di rumah, dia memasuki kamar Lily dan memeriksa beberapa barang Lily. Dia merasa senang ketika dia melihat baju Jo yang tergantung di lemari. Seketika pun dia mengingat bahwa baju itu dulu dia pakai saat dimantap-mantapkan oleh Jo. Dia sangat terobsesi saat memakai baju itu, sampai-sampai hal konyol dia lakukan. Keesokan malamnya, Wei menemui Jai. Wei meminta untuk mendekati dan meniduri Lily agar Lily bisa pisah dengan Jo. Wei juga menceritakan hubungan dia dengan suami Lily. Jai merasa konyol mendengar itu semua dan menyuruh Wei untuk pergi. Di saat Wei ingin pergi, dia mengatakan jika Jai bisa melakukan itu, Wei akan memberi uang berapapun Jai inginkan. Jai langsung merasa bimbang dengan keputusan itu. Di malam harinya, di mana Jo tertidur dengan istrinya, tiba-tiba Wei datang ke kamar Jo. Wei langsung menggoda Jo. Mereka pun langsung mengadakan aksi mereka di samping istrinya yang sedang tertidur. Di saat mereka semangat mengadakan aksi, tiba-tiba istrinya terbangun dan melihat mereka berdua yang lagi main. Ternyata itu hanyalah mimpi Jo. Keesokan paginya, di mana Lily dan Wei sedang mengobrol, dikarenakan Wei seorang novelis, Lily menanyakan tentang cerita yang dia tulis. Wei mengatakan bahwa dia menulis cerita tentang cinta, yaitu cinta perselingkuhan. Lily yang mendengar itu membuat dia merasa ada yang aneh. Di saat Lily sedang mandi, dia pun mengingat tentang suaminya yang dulu. Dia melihat bekas cakaran di punggung suaminya ketika siap mandi. Di malam harinya, Lily yang kepikiran tentang itu, dia pun tidak bisa tidur. Dia pun memakan 2 butir obat tidur. Di saat ingin mengambil air minum, dia melihat bahwa Wei keluar rumah dan menuju suatu tempat. Dikarenakan Jo belum pulang, dia langsung menelpon Jo untuk pulang secepatnya. Tetapi Jo mengatakan dia lagi minum bersama teman lamanya. Selesai minum, dia akan pulang. Lily yang mendengar itu merasa tenang. Ternyata, Jo menunggu Wei di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah mereka. Hubungan Jo dan Wei pun semakin dalam. Di sisi lain, Lily yang penasaran ketika melihat Wei pergi ke suatu tempat, dia mencoba mengikuti arah tujuan Wei. Saat di jalan, dia melihat pakaian Wei yang tergeletak di pinggir jalan dan mendengar sesuatu. Ketika dia mendekati suara itu, ternyata dia melihat Wei yang sedang dimantap-mantapkan suaminya. Dia memperhatikan lagi untuk memastikan bahwa itu benar-benar Wei dan suaminya. Akhirnya dia tidak sanggup untuk melihat hal itu dan dia langsung berlari ke rumahnya. Sesampai di rumah, Lily langsung membasahkan badannya untuk memastikan bahwa itu bukanlah mimpi. Di sisi lain, Jay mengirim SMS kepada Wei bahwa dia sepakat dengan tawaran Wei saat itu. Dia meminta 50 juta untuk meniduri Lily. Keesokan paginya, di mana Lily yang sedang belajar bertukang, Jay memperhatikan bahwa Lily tidak seperti biasanya. Bahkan, Lily tidak berbicara sedikit pun. Pertemuan mereka selanjutnya, Jay memberi tugas kepada Lily untuk membuat kursi goyang. Di saat Lily ingin mengerjakan, Jay langsung melakukan tugasnya, yaitu menggoda Lily dan mengajak Lily berkencan. Lily yang menyadari bahwa dia sudah memiliki suami, dia pun marah kepada Jay dan mengatakan bahwa Jay orang gila dan langsung pergi meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, di mana Lily menemui Joe di kebun, dia pun dengan sedih langsung memeluk Joe dan mengatakan bahwa dia sangat merindukan Joe. Di malam harinya, mereka makan bersama lagi. Suasana sangat beda ketika Jay ada di situ. Ketika Lily ke dapur, tiba-tiba Jay datang untuk meminta maaf tentang hal kemarin. Tetapi Lily marah dan menyuruh Jay untuk pergi dari rumah. Di sisi lain, Wei yang ingin membuat Joe cemburu, dia mengatakan bahwa Wei akan tidur satu malam dengan Jay. Setelah itu, Jay dan Wei pergi bersama. Joe merasa cemburu total. Dia pun banyak minum anggur sehingga membuat dirinya mabuk berat. Dia juga membayangkan Wei dimantap-mantapkan oleh Jay. Dan akhirnya dia melampiaskan ke istrinya dengan kejam.
Istrinya tidak senang dengan perbuatan itu. Dia mencoba untuk melawan, tetapi istrinya tidak sanggup untuk melawan. Akhirnya, istrinya pasrah menghadapi kelakuan suaminya yang sangat kejam. Keesokan paginya, Lily yang sudah frustasi, dia pun pergi berlari menemui Jay. Sedangkan Jay pergi menemui Wei. Maksud dan tujuan Jay menemui Wei adalah Jay ingin membatalkan kesepakatan mereka. Ketika Jay sampai di rumahnya, dia bertemu dengan Lily yang sudah menunggu Jay. Lily yang sudah frustasi, dia mengajak Jay untuk bercinta. Dia pun menggoda Jay dengan manja. Dikarenakan Jay pria yang baik, dia pun menolak ajakan Lily dan mulai memarahi Lily. Ketika Lily mau pergi, Jay menarik tangan Lily dengan tujuan untuk menenangkan pikiran Lily. Tetapi Lily langsung memukul pipi Jay. Seketika pun Lily meminta maaf dengan sedih. Jay yang mengerti apa yang dialami oleh Lily, dia pun kasihan melihat Lily dan langsung memeluk Lily dengan lembut. Akhirnya Lily bisa menangis puasnya. Singkat cerita, di mana Jay mengantar Lily sampai depan rumah, Jay mengatakan agar Lily tidak datang ke tempat Jay lagi dan tidak bertemu dengannya lagi. Lily yang berpikiran aneh, dia pun mengatakan bahwa Jay membenci Lily atas kelakuannya tadi. Akhirnya Jay menceritakan semua tentang asupan Wei kepada Jay, bahwa Lily itu adalah harta dan uang senilai 50 juta. Tetapi Jay tidak mau melakukan itu semua. Disinilah Lily menyadari semuanya. Ketika Jay pulang, dia kaget melihat Wei yang sudah ada di dalam ruangan itu. Wei marah kepada Jay dikarenakan Jay tidak mau menghancurkan hubungan keluarga Lily. Wei memaksa Jay untuk melakukan itu. Tetapi Jay tetap menolak tawaran Wei dan memberitahu bahwa Jay sudah menceritakan tentang kesepakatan mereka kepada Lily. Wei yang mendengar hal itu, hatinya pun hancur dan marah. Jay meminta kepada Wei untuk tidak merusak keluarga Lily. Wei yang kesal langsung meludah ke wajah Jay. Jay sangat sabar menghadapi Wei yang sangat egois itu. Ketika Jay hendak pergi meninggalkan Wei yang stres, ia langsung memotong pergelangan tangannya dengan pisau. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit. Di sisi lain, Joe merasa heran ketika melihat Lily masak di tengah malam. Ketika Joe mendekati Lily, tiba-tiba handphone Joe berdering. Lily langsung mengatakan untuk tidak menjemput Wei. Joe yang mendengar itu, dia langsung bengong dan merasa aneh. Ternyata yang nelpon itu adalah Jay untuk mengabari tentang keadaan Wei yang dirawat di rumah sakit. Joe yang merasa aneh terhadap Lily, dia pun menanyakan apa yang terjadi dengan dirinya. Bahkan dia terlihat seperti orang asing. Lily langsung menanyakan kepada Joe tentang hubungan antara dia dan Wei. Joe beralasan dia mau tidur dikarenakan badannya lelah. Ketika Joe membaca pesan dari Jay tentang Wei, dia pun langsung bergegas untuk menemui Wei di rumah sakit. Lily yang melihat hal itu, dia pun langsung mengejar suaminya dan menusuk dengan pisau. Suaminya pun tergeletak dan tidak sadarkan diri. Akhirnya Joe dimasukkan ke dalam peti dengan keadaan sadar dan menutup peti tersebut menggunakan paku. Keesokan paginya, Lily pergi ke rumah sakit untuk menemui Wei yang sedang dirawat. Akhirnya, Lily memberitahu kepada Wei bahwa Lily sudah tahu semua tujuan dan maksud Wei datang ke rumahnya. Wei langsung mengatakan kalau Joe memperdulikan dia, bahkan mereka berdua saling mencintai. Wei juga menceritakan bagaimana mereka saat bercinta. Lily menjawab jika Joe memperdulikan dan mencintai Wei, apakah dia datang untuk melihat keadaan Wei saat ini? Wei dengan yakin dia menelpon Joe untuk datang ke rumah sakit. Ketika dia menelpon nomor Joe, Wei tidak ada mendengar satu kata dari Joe. Setelah itu, dia membaca SMS dari nomor Joe. SMS itu membuat dia patah hati dan menggila di ruangan itu, di mana SMS itu menjelaskan bahwa Joe tidak akan meninggalkan Lily. Ternyata, Jay yang mengirim SMS itu pakai handphone Joe. Ketika Lily pulang dari rumah sakit, saat hendak keluar dari parkiran, tiba-tiba Wei bunuh diri dari gedung rumah sakit. Dia menjatuhkan dirinya tepat di atas mobil Lily. Di akhir film, di mana dia mendapat amplop dari box surat, di dalam amplop dia melihat foto Jay, seorang pria yang baik hati. Akhirnya, Lily bisa tertawa ketika melihat foto itu. Setelah itu, Lily makan di halaman rumahnya. Dia mengatakan kepada suaminya, yaitu Joe, bahwa dia tidak akan mengkhianati dan membunuhnya. Bahkan, dia masih mencintai suaminya. Dan kita diperlihatkan dengan sosok Joe yang dikubur hidup-hidup di halaman rumahnya. Film pun selesai.